Yun Fan menghirup nafas dalam-dalam saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berjalan mendekat dengan senyuman yang semakin sedingin es. Dia memegang pedang panjang biru tua dengan erat di tangannya dan douki di dalam tubuhnya bergejolak tanpa henti, tampak seperti air banjir. Guncangan di hatinya telah sangat berkurang saat matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Sebuah pikiran, bagaimanapun, telah muncul di dalam hatinya. Bocah ini pasti akan mencari Mystic Club Sekte untuk membalas dendam sekarang setelah dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Sepertinya saya harus mengirimkan informasi ini ke Sekte. Jika tidak, kita mungkin akan ketahuan di masa depan. Mata Yun Fan berkedip. Dia menoleh ke arah Meng Li yang berwajah pucat dan berkata dengan lembut dan cepat, "Aku akan menundanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk pergi." Setelah itu memberitahu pemimpin sekte tentang kembalinya Xiao Yan. Dia tidak menunggu jawaban Meng Li setelah kata-katanya terdengar. Bahunya bergetar dan sepasang sayap douki biru pucat melonjak. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Itu dicampur dengan angin pisau tajam saat dia menembak ke arah Xiao Yan. Hati-hati! Hati Mu Tai menegang ketika dia melihat Yun Fan tiba-tiba menyerang dan buru-buru meneriakkan pengingat. Namun, dia baru saja pulih setelah pengingatnya berbunyi. Pemuda yang saat ini berada di depannya bukan lagi pemuda yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Mu Tai. Sekelompok api hijau giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat pria dan pedang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sudut mulutnya bergerak. Cahaya berwarna perak samar bersinar dan muncul di bawah kakinya. Ci! Longsword biru tua membawa aura pedang yang tajam saat merobek udara. Itu membawa angin gelap dan dingin saat melesat ke dada Xiao Yan. Ketika pandangan semua orang terfokus padanya, Yun Fan tiba-tiba berteriak dengan tegas, "Pergi!" Meng Li, yang sudah siap di samping, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia bergegas keluar dari rumah gubernur kota dengan cara seperti kilat. "Kamu mau pergi?" Xiao yang tersenyum dingin saat mendengar suara angin deras yang muncul saat Meng Li melarikan diri. Tangan kirinya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Kekuatan hisap yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Angin liar segera muncul dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan bebatuan besar di halaman mulai bergetar hebat. Beberapa batang pohon patah. Tubuh Meng Li, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Semua perjuangannya tidak membuahkan hasil. Hah! Pedang panjang di tangan Yun Fan tiba-tiba lepas dari tangannya tepat saat Xiao Yan menarik Meng Li. Itu berubah menjadi gelit dingin biru tua yang menembus dengan keras ke arah dada Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Ketika pedang meninggalkan tangannya, sepasang sayap di punggung Yun Fan mengepak dengan cepat dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri. Umpannya, Xiao Yan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk pergi dengan tenang. Lin Yan, Xian, dan yang lainnya yang kebetulan sedang santai di samping baru saja akan bergerak setelah melihat Yun Fan melarikan diri saat tawa Xiao Yan menghentikan mereka, "Izinkan aku." Setelah tawa Xiao Yan terdengar, Meng Li, yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan isap, tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan dorong yang kuat sekali lagi melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu membentur punggung Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Seteguk darah segar berwarna merah cerah segera dimuntahkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan langit berdesir. Sebuah kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiao Yan, yang ada di halaman, secara aneh menghilang. Bola mata Mu Tai dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosok seperti hantunya. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu menakutkan? Gemuruh samar guntur bergema di halaman saat tubuh Xiao Yan menghilang.
Sesaat kemudian, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Mu Tai dan yang lainnya saling memandang. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dengan keras menabrak tanah dan debu segera menyebar kemana-mana. Hanya bintang 3 doang. Jika saya mengizinkan Anda untuk melarikan diri di depan saya, bagaimana saya bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yun Shan? Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api hijau gioknya saat dia perlahan melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu berangsur-angsur berhamburan di halaman. Sosok Yun Fan perlahan terungkap. Namun, pada saat ini, Elder Mystic Cloud Sekte ini, yang biasanya menyendiri, menunjukkan wajah pucat pada saat ini. Masih ada sisa-sisa darah di sudut mulutnya. Kedua matanya membawa rasa takut dan tidak percaya saat dia melihat pria muda berjubah hitam di langit. Keduanya bahkan tidak bertukar lebih dari 3 pukulan sebelumnya ketika dia turun ke dalam kondisi terluka parah. Kekuatan pihak lain sebenarnya sangat menakutkan. Xiao Yan, jika kamu membunuhku, pemimpin sekte Yun Shan pasti tidak akan melepaskanmu. Terakhir kali, Anda beruntung bisa melarikan diri dengan hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan beruntung kali ini. Yun Fan melirik Meng Li, yang nasibnya tidak diketahui, di sudut tembok. Kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berbicara dengan penampilan luar yang berani. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Suhu di sekitar seketika menjadi panas dengan munculnya gugusan api ini. Mystic Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiaoku. Pembalasan ini adalah sesuatu yang saya akan minta mereka bayar berkali-kali. Di masa depan, saya akan membunuh setiap anggota Mystic Cloud Sect. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yun Shan. Xiao Yan tertawa kecil. Tatapannya melihat ke arah kumpulan api hijau tua di tangannya dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, kumpulan api meninggalkan tangannya dan segera menembak secara akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yun Fan ketika yang terakhir terbakar. Yun Fan yang sudah terluka parah tidak punya waktu untuk menggerakkan Douki untuk melawan suhu tinggi yang menakutkan ini. Tubuhnya meletus menjadi abu hitam hangus di tengah suara yang rendah dan dalam. Seluruh halaman benar-benar sunyi saat mereka melihat tumpukan abu hitam hangus di tanah. Meskipun matahari sedang menggantung tinggi di langit saat ini, Mu Tai dan yang lainnya muncul seolah-olah mereka berada di jurang yang dalam. Seluruh tubuh mereka sedingin es. Seorang elit Douang yang masih melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya telah berakhir bahkan tanpa mayat di depan mata mereka. Xiao yang melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan menghilang. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi muncul di halaman dengan cara seperti hantu. Kakak Mu Tai, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu masih baik-baik saja? Kaki Xiao Yan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang saat senyuman hangat sekali lagi memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah adegan sebelumnya. Senyum kaku terungkap di wajah Mu Tai ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Cara itu sangat jelek. Dia, juga, sepertinya merasakan sesuatu saat dia segera mengusap wajahnya dengan kasar. Saat itulah dia berbicara dengan senyum pahit, "Kamu, apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, "Apakah ada orang lain di dalam kekaisaran Magia yang berani menyebut dirinya Xiao Yan?" Mu Tai menganggukkan kepalanya dengan sikap malu. Memang, nama Xiao Yan, pada dasarnya telah menjadi kata yang tabu di dalam kekaisaran Magia selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu sangat membenci nama ini. Kakak Mu Tai, terima kasih banyak untuk masalah ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju Mu Tai dan tersenyum saat dia berbicara. Para penjaga di samping yang terakhir segera tegang. Tangan mereka sedikit gemetar saat memegang senjata.
Mereka baru saja menyaksikan, dengan mata kepala mereka sendiri, seorang elit doang berakhir tanpa mayat karena pemuda ini. MU Tai melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat ini MU Tai dapat sepenuhnya merasakan bahwa masalah yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi, namun, kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Batuk, Saudara Xiao Yan. Sebenarnya, saya telah menerima email dari klan saya saat itu agar saya diam-diam memberikan bantuan jika memungkinkan. Namun, saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Anda untuk meninggalkan Shen Guipas, mengingat kekuatan Anda saat itu. Bantuan kecil saya itu tidak seberapa. MU Tai menggosok kepalanya. Perawakannya yang kuat itu menyebabkan dia menunjukkan perasaan yang jujur dan terus terang saat dia tersenyum. Klan MU ya. Xiao Yan akan mengingatnya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke arah luar rumah gubernur kota. Dia berkata, saya minta maaf karena serangan saya terlalu kuat. Anda mungkin perlu menunjukkan diri Anda sendiri dan membersihkan tempat itu. MU Tai mengendus bau darah yang menyebar dari luar. Dia langsung tertawa getir. Orang ini memang bukan lagi pemuda yang sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, saya takut Misty Cloud Sekte benar-benar akan terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pemuda ini. Saudara Xiao Yan, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih atas campur tangan Anda hari ini. Jika tidak, kemungkinan trik Meng Li akan berhasil. MU Tai berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari dan berkata dengan lembut, saya belum pernah ke Kekaisaran Jia Ma selama 3 tahun. Bisakah saya meminta kakak laki-laki MU Tai untuk memberitahu saya tentang situasi saat ini di dalam Kekaisaran Jia Ma? Kekaisaran Ma telah sangat penting selama beberapa tahun ini. Semua masalah ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. MU Tai mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, ini akan menjadi cerita yang panjang. Jika saudara Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan saya untuk memberitahu Anda secara mendetail. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia tak menolak tawaran tersebut. Sekarang dia kembali ke dalam kekaisaran, yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Kalau tidak, akan menjadi tindakan paling bodoh untuk mengamuk. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakakmu MU Tai. MU Tai segera bersukacita saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiao Yan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa jika masalah Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jia Ma menyebar, itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan paling sensasional di Kekaisaran Jia Ma.